Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil wahibil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wan nahbu sabilar rasyadi wal hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul azizil karim wa ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man sarrahu ayyabsata Allahu rizquhu aw yunsa'alahu fi asrihi falyasil rahimah. Akhrajahu al-Bukhari bi 34 Kitabul Buyu'. 31 babu man ahabbul basata fi rizqi. Alhamdulillah, orang sadayana segala puji orang sanggakan kadat ilahi rabbi, segala puji hanyalah milik Allah. Puji qadim li qadimin, puji hadis li hadisin, puji hadis li hadisin, puji hadis li qadimin, puji qadim li hadisin. Puji yang anyar kepada yang antara makhluk kepada khalik, antara khalik kepada khaliknya, kepada dari khalik kepada makhluknya, kepada makhluk kepada makhluknya. Hadirin, saya bukan jualan ya. Yang merasa orang NU pasti beli mineral ini. Kami ada di rumah ya. Oke. Hadirin yang berbahagia, salawat besertanya salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kang dari bekasannya bernabi KB anu jadi penutup sadayana Nabi Kanjeng Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in, itba'ut tabi'innya, ulama khalafnya, ulama salafnya juga mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapat sahabat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pakai baju ini ya. Nahdien Community, mari kopi. Ya, terima kasih Ustadz Wahyu Bahrul Ulum yang sudah menghibahkan kaosnya. Ya. Kapan main lagi ke Bandung? Ditunggu ya. Jangan bosan. Ustadz Wahyu Bahrul Ulum yang ada di Sukabumi, Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Juga tidak lupa lagi kepada kawanku, teman seperjuangan kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung daripada pesantren Darul Hikam Banjaran. Beliau adalah Ustadz Zakir Rabbani ya. Yang ada di Majalengka juga Zainal Mutakin. Yang ada di Garut Kota Ustadz Rasman Ali Nugraha ya. Yang ada di Ciwidey Ustadz Wawan ya. Yang ada di Karawang, yang Bekasi, Jakarta, semua yang bisa disebutkan satu persatu. Sehat selalu, jaga kesehatan, jangan lupa protokol kesehatan, jangan lupa vaksin juga. Sehat, kita ikhtiar. Salam untuk semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini izinkanlah kami yang dhaif ingin
menyampaikan dari beberapa hadis baginda Nabi Muhammad SAW dan kalamullah. Kita ambil tema yang berjudul memelihara silaturahmi. Silaturahmi bil arkan, bil lisan, bil jinan bil arkan, bil lisan. Ya. Dengan cepat mengucapkan salam, bil arkan, musafahah, bil jinan menghilangkan rasa ujub, riya, takabur, benci, sum'ah, nupa soleng radina mana kita hilangkan. Karena hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol. Hadis dari Anas anak laki-lakinya Malik. Malik anak radhiyallahu semoga Allah meridhai anhu kepada Anas dan Malik. Qala kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sami itu mendengar kami. Anas bin Malik berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW yaqulu, ada Rasul baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyabsatalahu rizquhu aw yunsa'alahu fi azarihi falyasil rahimah. Jadi siapa yang ingin diluaskan rezekinya, diluaskan rezeki di sini itu banyak channel, banyak saudara, banyak teman. Kita pergi ke Jakarta, ada saudara. Pergi ke Garut Kota, ada saudara. Pergi ke Bumbulang, ke kampung halaman, apalagi itu maksudnya. Pergi lagi ke mana lagi, Sumatera, ada teman juga. Ke Malaysia ada teman juga. Ke Singapura teman juga. Ke Hong Kong banyak saudara kita juga. Banyak. Mekah, Madinah, semuanya sedunia alam marca pada ini kita banyak teman. 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Artinya kita jangan punya musuh. Teh mana ya nya? Cuaca di Rancaikek rincik-rincik, gerimis melanda hati. Itu Mary Susan. Artinya kita syukuri orang bertauhid, orang yang iman tidak pernah mengeluh, tidak pernah aduh kumaha Allah. Kita lagi berjalan di rel-rel takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu, jangan bimbang. Inilah takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir nucan karandapan tok sok jadi pikiran. Takdir yang belum terjadi jangan kita jadi berpikir bagaimana. Yang harus kita pikir adalah harus gini hari ini. Takdir nucan karandapan ulah sok jadi pikiran. Eta teh sok luang. Jadi kita jalani takdir Allah ini, nikmati hayati jalani. Jadi di sini bagaimana? Siapa orang? Barang siapa? Siapa yang ingin diluaskan rezekinya? Ya. Ke Sukabumi ada Ustadz Wahyu Bahrul Ulum. Ke Darul Hikam ada juga Ustadz Zakir Roban. Ke Jakarta, ke Majalengka ada Zainal Mutakin yang kutil kuman kudis. Ya, dia punya histori sejarahnya waktu di kampus ada kutil kuman kudis. Kutil kurang teliti, kuman kurang iman, kudis kurang disiplin. Itu artinya. Jadi sewaktu dulu latihan khitobahan atau tablegan atau belajar khutbah, belajar dakwah di kampus, beliau mengambil tema kudis, kuman, kutil. Kudis kurang disiplin, kuman kurang iman, kutil kurang teliti. Nah itu. Kalau Ustadz Aziz sekarang tahfidz beliau sudah 20 juz, alhamdulillah. Terima kasih ya. Ininya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah sudah memberikan rezeki minum enak nikmat. Tapi jangan lupa tadi juga ada minuman khusus Nahdien. Daerah Rancaikek kami bikin. Nah, ya tuh. Jadi kita jangan beli, ada buat NU yang ada di Rancaikek khususnya. Hadirin yang berbahagia. Jadi kalau kita ingin diluaskan rezekinya, dan dilanjutkan umurnya panjang. Panjang di sini takdir Allah itu kan umurnya 50 tahun meninggal. Artinya bukan umurnya diperpanjang, tapi amal ibadahnya diluaskan, diperpanjang seperti itu. Jadi umurmu udah seperti itu, cuman kualitas dalam ibadahnya itu lebih panjang seperti itu. Hendaklah nyambungkan hubungan famili atau kerabat, ya. Dikeluarkan dari Bukhari kitab jual beli. Jadi jangan sampai kita banyak musuh, harus banyak saudara, ya. Silaturahmi bil arkan, musafah bil lisan, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gitu kan? Berikan salam kepada di situ ada hikmah silaturahmi. Hikmah silaturahmi ada parhul malaikat berbahagia kepada orang yang suka bersilaturahmi. Bersilaturahmi di sini bukan minta-minta, tapi minta doa, melihat silaturahmi seperti itu. Berbagi, bawa buah tangan semampunya.
kuat bawa roti atau buat siapa? Buat anaknya. Jangan sampai merugikan orang yang disilaturahmi seperti itu. Yang kedua, Allah menyukai orang yang silaturahmi. Yang keempat, yang tidak tahu tadinya tidaklah lama setahun sekali datang, ya Allah, alhamdulillah bisa bertemu kembali. Karena pertemuan pasti ada perpisahan. Pertemuan ini belum tentu kita tahun depan masih bisa bertemu. Maka dengan hendaknya waktu luang kita, luangkan, pertemukanlah dengan silaturahmi yang hebat. Yang kedua, tinjauan bahasa diluaskan. Yubsatu adalah luas. Dilanjutkan yusa'u, dilanjutkan berbekas jejak asaruhu yasilu, yaitu menyambungkan. Biografi perawi telah dibahas pada bab kedua kemarin sebelumnya. Penjelasan singkat. Silaturahmi artinya menyambungkan tali persaudaraan. Hadis tersebut menggambarkan betapa pentingnya silaturahmi dalam kehidupan umat Islam. Hal ini karena menyambung silaturahmi berpengaruh terhadap rezeki yang merupakan bekal hidup. Contoh, saya sudah lama tidak bertemu dengan Ustadz Hasan yang ada dan saya ternyata dia punya proyek. Saya bertemu dengan Pak Asep, ya, manajer area Sinarmas, bertemu lagi dengan kontraktor, akhirnya punya proyek, akhirnya berkah silaturahmi tidak memutuskan silaturahmi, proyek ada. Alhamdulillah. Allah itu suka wasilah, Allah itu suka menyukai prosesnya bersilaturahmi. Allah berikan rezeki. Ya, jangan ya Allah minta rezeki, keras berdoa, keras juga berusaha. Seperti kata Halilintar seperti itu. Ya, kita keras berusaha, keras berdoa juga, gitu. Maka harus khairun nas anfa'ukum linnas, bermanfaat untuk kita dan orang lain. Jadikanlah pelopor bukan pengekor, jadikanlah subjek bukan predikat, jadikanlah fi'il bukan fa'il, jadikanlah khobar bukan mubtada. Jadilah pelaku yang pertama kebaikan. Fastabiqul khair, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan itu motto kita, ya. Kalau semuanya berpikiran seperti itu, tidak akan ada mengemis, miskin, minta-minta, tidak akan ada. Kalau semuanya mutu ingin memberi. Kalau kita mindsetnya ingin memberi, pasti Allah bisa akan luaskan. Hadis di atas kalau dicermati dengan seksama sangatlah logis, ya, rasional, ya. Orang yang selalu bersilaturahmi tentunya akan memiliki banyak teman. Ya, teman 1000 terlalu sedikit, musuh 1 terlalu banyak. Dan relasi juga pun banyak. Itu kan? Sedangkan relasi merupakan salah satu faktor yang akan menunjang kesuksesan seseorang dalam berusaha atau berbisnis. Gitu kan? Selain itu, dengan banyak teman akan memperbanyak saudara dan berarti pula telah berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena ia telah melaksanakan salah satu perintahnya, yakni menghubungkan silaturahmi. Bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dan jalan keluar dalam setiap urusan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surah At-Talaq 2-3. Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bertakwa, jadi ini konsepnya di bertakwa. Takwa itu adalah tawadu, qomnya qanahu nawaro. Orang takwa pasti salat. Sebab apa? Konsep dalam salat adalah sedik, lanya lainul qalbi, tanda takwa. Jadi orang salat pasti bertakwa. Orang takwa pasti salat. Nah itu At-Talaq 2-3. Rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala mungkin tidaklah banyak menurut pandangan manusia, tetapi rezeki tersebut penuh dengan berkah. Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Bukan banyak tapi berkah. Berkah itu adalah saeutik nyesa loba mahi. Loba nyesa saeutik mahi. Nah, banyak itu sisanya berkah dikasihkan sama orang. Sedikit cukup, seperti itu. Selain itu, orang yang selalu memperbanyak silaturahmi akan memberikan banyak peluang. Konsep ini banyak peluang. Banyak jalan menuju Roma. Gagal satu, banyak satu lagi. Orang yang selalu memperbanyak silaturahmi akan memberikan banyak peluang dalam berusaha sehingga akan terbuka pintu rezeki baginya. Kalau suatu ketika dia ditimpa kesusahan atau berada dalam kesulitan, ia akan mendapatkan bantuan dan pertolongan dari relasi. Begitulah pula pernyataan bahwa bagi mereka yang suka silaturahmi akan dipanjangkan usianya adalah sangat logis.
Meskipun contoh sudah meninggal, nyimpan masjid, pesantren, doanya terus mengalir sepanjang masa walaupun sudah meninggal atau wafat. Itu maksudnya, bukan hidup lagi gitu kan. Orang kan ada orang itu mati, orang mati udah mati aja tidak dikenang sepanjang masa. Ada orang meninggal tapi tidak meninggal, artinya para wali seperti Gus Dur ya, banyak lagi para wali terus dikunjungi orang-orang. Sudah meninggal juga dijarahin, apalagi masih hidup. Kalau kita masih hidup juga gak pernah ada tamu ke sini, apalagi sudah mati. Itu bedanya orang berilmu. Karena orang berilmu yarfa'illahu alladzina amanu utul ilma darajat. Akan diangkatkan orang yang berilmu beberapa derajat. Makanya carilah Nabi Sulaiman alaihi salam diberikan pilihan sama Allah Subhanahu wa taala, mau tahta, jabatan atau wanita atau ilmu. Karena dengan ilmu semuanya jadi indah, dengan ilmu jadi mudah, dengan ilmu jadi terarah, dengan ilmu jadi gagah. Seperti itu. Quran surah Al-Munafiqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Al-Munafiqun ayat 11. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan atau kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Luqman ayat 2. Akan tetapi dengan bahaya atau bahasa silaturahmi akan banyak berbuat kebaikan dengan sesama manusia, yang berarti pula akan makin banyak pendapatan. Itu kan, makin banyak pendapatan. Selain itu orang yang banyak silaturahmi walaupun sudah meninggal, ia banyak diingat sepanjang masa. Ini jembatan bikinan ini bikinan ini, masjid banyak dikenal, banyak silaturahmi pun akan menimbulkan rasa kasih sayang antara sesama dan menimbulkan gairah hidup tersendiri, karena ia tidak banyak saudara yang akan bahu-membahu dalam memecahkan berbagai masalah. Problematika hidup yang selalu mengikuti manusia, sehingga umurnya akan lebih bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, bermanfaat untuk kita dan orang lain. Ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga keluarga dari api neraka, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Selain kedua manfaat di atas, masih banyak manfaat lainnya. Tidak heran kalau Rasulullah SAW sangat menekankan silaturahmi, seperti dinyatakan dalam hadis Wan Abi Sufyan Sakhri bin Harb bin radhiyallahu anhu fi hadis tawil fi qissati Hira qala anna Hira la qala la li Abi Sufyan fama da ya'murukum bihi, yakni an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala qultu yaqulu ubudu Abdullah wahdahu wa la tusriku bihi syai'a wasruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati was sidqi wal afafi was-sillati. Muttafaq alaih. Dan dalam di sini an Abi Sufyan, dari Abi Sufyan Sokhri anak lakinya Harbi radhiyallahu anhu kepada Sufyan fi hadisihi tawil, hadis yang panjang, fi qissati Hiraqla, dikisahkan daripada Hiraqla. Sufyan ketika ia ditanya oleh Raja Heraklius, nama Heraklius Raja Heraklius, apakah yang diperintahkan oleh nabimu itu? Jawab Abu Sufyan, menyuruh kami menyembah Allah dan tidak yang pertama. An Heraklu qala li Abi Sufyan famada ya'murukum bihi, apa yang diperintahkan tina amaro sama raja kalian? Yakni an-Nabi SAW qultu yaqulu ubudu, harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya Heraklus nama. Wahdahu, sehingga Allah itu sendiri, dan jangan musyrik sekali-kali. Musyrik itu adalah mengingkari penyembahan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bernyembah bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Bihi, kepada Allah sayan satu perkara, satu pun tidak boleh musyrik. Watruku, duduk. Harus meninggalkan keperkara yaqulu, berbicara abaukum wa ya'muru di sini, dan meninggalkan sesama syariat-syariat ayah kami, dan menyuruh anak kita salat, berkata benar, sopan, dan menghubungkan kaum kerabat. Abaukum ya'muru, merintah habis salat, harus melaksanakan salat juga. Salat di sini kan sona sedik, lana layyinul qalbi, orang akan lembut hati, orang yang suka salat. Takna takwa bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wasidqan, harus benar. Orang benar, orang salat pasti salat. Wal afafi di sini adalah sopan, berakhlak. Rasul dengan akhlaknya sanggup
bermasuk Islam orang yang non muslim dengan akhlakul karimah. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Akhlak itu di atas ilmu. Ada orang berilmu tapi tidak berakhlak, akan hilang ilmunya. Wasidiki wal afafi wasilati, dan menyambungkan silaturahmi. Dan menghubungkan kaum kerabat. Nah, maksudnya simpengnya kaum kerabat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut Al-Faqih Abu Lais Samarqandi 67, di sini Al-Faqih Libin halaman 13 sampai 15. Ya. Satu, memperoleh, jadi silaturahmi ada 10, yaitu yang pertama memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala karena dia yang memerintahkannya. Jadi Allah meridhoi. Kalau Allah sudah ridha, apapun yang dimintakan oleh kita dikabul, dijabah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membuat gembira orang lain, orang bergembira. Alhamdulillah sudah datang kau mau dengar ringkit, bawa itu, bawa ini bersilaturahmi, indah suka. Yang ketiga, menyebabkan pelakunya menjadi disukai para malaikat. Malaikat suka banget. Kalau malaikat sudah suka pada kita, malaikat tidak pernah berdosa loh. Doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa minum dulu ya. Terima kasih istriku sudah memberikan minum. Ya, walaupun istriku tidak ngaji di sini tapi memberikan ini, tapi mendapat pahala. Alhamdulillah ya Allah. Mantap betul tehnya. Lagi kirim segini ya. Yang keempat, mendatangkan pujian kaum muslimin kepadanya. Ada orang pujian, ada orang memuji, ada orang terpuji, ada orang ingin dipuji, beda. Kalau mendatangkan pujian itu tidak dipinta, tapi orang, ya Allah hebat benar nih orang, itu pujian. Kalau terpuji, orangnya tidak mau dipuji, ingin dipuji, melakukan aja perkataan atau perbuatan terpuji. Ada ingin dipuji, pujian, tak sombong kan itu nama ria, ujung takabur ujungnya. Yang kelima, membuat marah iblis. Iblis gak suka kepada orang yang melakukan silaturahmi. Yang keenam, memanjakan usianya panjang. Dalam arti di sini panjang dikenang masa orang. Yang ketujuh, menambah berkah, cukup rezekinya, banyak orang silaturahmi. Yang kedelapan, membuat senang kaum atau kerabat yang telah meninggal karena mereka sedang jika anak atau cucunya selalu bersilaturahmi. Yang kesembilan, numpuk rasa kasih sayang di antara keluarga, famili, sehingga timbul semangat saling membantu ketika berhajat. Yang ke-10, menambahkan pahala sesudah pelakunya meninggal karena ia akan selalu dikenang dan didoakan karena kebaikannya. Dikenang sepanjang masa. Kalau gajah meninggalkan apapun? Kalau gajah meninggalkan gadingnya, kalau manusia meninggalkan amalnya. Jadi kesimpulannya dalam pertemuan kali ini tentang silaturahmi, di antara cara agar dapat memperoleh rezeki yang banyak dan berkah Allah adalah dengan mempererat silaturahmi. Begitu pula kalau seorang ingin dipanjangkan umurnya dan sering dikenang oleh orang lain, perbanyak silaturahmi. Orang yang bersilaturahmi akan bahagia dunia dan akhirat. Orang yang qati'ul rahmi, larangan memutuskan silaturahmi, dan silaturahmi diputuskan akan mendapatkan kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Besok tentang larangan memutuskan silaturahmi. Khudmas wa qadar. Mohon maaf atas segala kekurangan kami berkeluarga, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan, baik keberkahan zahir dan batin, diberikan anak soleh dan solehah, bisa berbakti kepada kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.